Assalamualaikum, kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini, Bikin Terang. Cuma kali ini saya sendirian karena partner saya Mbak Anissa Dasuki lagi cuti. Tapi tidak usah khawatir, meskipun saya sendiri tapi saya ditemani oleh dua, tapi nggak ada perempuan nih, dua-duanya laki-laki. Ini edisi spesial karena kita menghadirkan dua narsum, biasanya kita menghadirkan satu. Kenapa spesial? Karena baru aja ada info atau peristiwa, bukan tsunami, bukan gempa politik juga, bukan. Ini apa ya? Kalau kata orang ada banjir bandang politik. Karena tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk memisahkan pemilu nasional, pilpres dan juga pileg dengan pemilu lokal, yakni pilkada dan juga pemilihan DPRD. Konsekuensinya cukup banyak karena jarak antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu 2 sampai 2,5 tahun. Apa saja yang akan diakibatkan oleh putusan ini dan apa konsekuensinya buat partai, buat elit politik, buat masyarakat. Kalau buat masyarakat sih apa ya, kayaknya nggak ada ya. Banyak, Mas. Buat masyarakat apa ya kira-kira? Karena mau sistemnya kayak apa, masyarakat ya begitu. Tapi kita akan ngobrol ini bersama dengan narasumber yang sudah kami dihadirkan oleh produser. Yang pertama ada Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang wajahnya begini-begini aja deh. Gak berubah. Gak berubah. Iya. Thank you udah datang di, karena ini namanya Bikin Terang, jadi harus bikin terang kan. Waduh, itu yang penting. Iya, karena beliau ini mantan komisioner KPU, jadi dia akan tahu betul nih konsekuensi dari peristiwa ini. Yang kedua ada peneliti muda, 11-12 sama saya kemudaannya, Mas Iqbal Kholidin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Apa kabar Mas? Halo Mas, baik. Anda ini gara-garanya ini. Jadi wanted ya? Iya. Udah ditelepon DPR Mas belum? Udah agak ngeri sih sebenarnya. Oke, ini kita coba menggali ada apa sebenarnya dan kenapa akhirnya Perludem mengajukan judicial review untuk ini ke Mahkamah Konstitusi. Oke Mas, pertama kita penting sekali untuk melihat gitu ya bahwa pemilu itu yang paling harus difikirkan itu siapa? Rakyat. Ya. Karena kemudian pemilu itu ditujukan ya untuk memperkuat kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilu itu kan sering dianggap isu elit gitu ya. Karena menyangkut ya mungkin tadi pendapat Mas juga seperti itu mungkin ya. Tapi kan sebenarnya kita harus sadar bahwa setiap dari kita punya hak politik tadi. Nah, pertanyaannya adalah dengan model pemilu yang dilaksanakan selama ini, khususnya pada 2019 dan juga 2024, sudah belum sih mengakomodir itu semua? Nyatanya kalau misalnya ada penelitian kita Mas, kita bisa melihat bahwa kalau dari 2019 sampai 2024 ada konsistensi di mana suara tidak sah itu meningkat. Itu yang jadi pandangan yang kita bangun. Kenapa bisa meningkat itu? Karena nyatanya pemilu kita itu kompleks sekali, rumit, kemudian berada di waktu yang sama, membuat jenuh banyak pihak. Nah, tapi bukan cuma bagi rakyat juga nih. Ini juga punya konsekuensi pemilu serentak yang terjadi dengan model menyatukan semua gitu ya. 5 kita sebut pemilu borongan atau 5 kotak suara. Ditambah juga di tahun yang sama khususnya di 2024 ada pilkada juga. Maka kita melihat bahwa masyarakat ini jenuh. Bagi masyarakat, penyelenggara kita bisa melihat 2019 banyak sekali yang meninggal, teman-teman penyelenggara kita kan yang sampai meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian tahapan pemilu yang tumpang tindih di pemilu 2024 khususnya. Kemudian kita juga lihat bagi partai politik, kami melihat bahwa sampai sekarang gitu ya, partai politik cenderung kesulitan dan cenderung terhambat untuk melahirkan kader-kader yang bisa diusung secara berkualitas. Kenapa kemudian bisa terjadi? Karena waktunya sangat mepet, waktu yang cukup kompleks, di mana mereka nggak mampu tuh akhirnya untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis dan secara adil. Ditambah juga kaderisasi juga nggak berjalan, karena dalam kurang dari 5 tahun yang sama mereka harus menyiapkan berbagai ratus calon untuk maju di berbagai tingkatan pemilu, baik pileg, DPRD maupun pilkada, sampai level nasional juga. Itu kan yang jadi problem. Ini yang kita anggap sebagai problem. Nah, ini putusan 135 dengan masalah kesetaraan pemilu itu bukan barang yang baru. Karena kan kita sudah pernah mengajukan juga. Bahkan kalau kita mau tilik,
itu sudah masuk dari tahun 2013 lewat putusannya MK nomor 14 tahun 2013-nya Effendi Ghazali. Itu yang pertama kali ngomongin tentang keserentakan pemilu. Kenapa kemudian Yang sampai 5 kotak itu kan? Ya, sampai kemudian 5 kotak itu. Nah, MK kan melihat bahwa salah satu pertimbangan pentingnya karena negara kita merupakan negara dengan sistem pemerintah presidensial. Salah satu yang penting dalam presidensial adalah untuk memperkuat posisi eksekutif seperti itu kan, dengan kemudian konfigurasi daripada parlemen itu sendiri. Nah, diharapkan dengan keserentakan pemilu ada yang namanya kotel efek Korjas. Pemilihan itu bisa memperkuat posisi si presiden kayak gitu. Tapi nyatanya itu nggak berjalan dengan baik tuh di tahun 2019. Kita akhirnya Perludem mengajukan kembali lewat putusan 55 di tahun 2019. MK akhirnya melihat bahwa desain keserentakan pemilu yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 5 model plus 1, atau orang lebih banyak nyebutnya 6 model. Nah, yang 2 diantaranya dipakai dalam 2019 dan 2024. Nah, nyatanya kan itu bermasalah lagi. Kita akhirnya mengajukan kembali di tahun 2024 kemarin bulan September, lalu selesai putusan di 135 ini untuk melihat bahwa nyatanya Mahkamah Konstitusi melihat keserentakan yang dipakai itu akhirnya cenderung punya efek yang kurang baik untuk menyatakan semua, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi kan Mas Iqbal, pemilu serentak ini membuat Indonesia terkenal kan, bahwa ini jadi pemilu terbesar dalam sejarah manusia di planet bumi. dengan 5 kotak serentak. Ada berapa kertas tuh, Mas? Ada berarti kalau Pilpres 1, Pileg 3 ditambah 5 surat suara berarti. Sama DPD. Sama DPD ya. Nah, terus juga bisa meredam biaya. Katanya lebih murah. Itu gimana, Mas? Nah, sebetulnya yang kami lihat sebagai lebih murah ini lebih ke anggaran masalah parlemennya. Kalau masalah partai politik kan itu masalah dapur masing-masing lah. Suka-suka mereka aja lah kasarnya kan. Tapi kan yang kita lihat bagaimana penyelenggaraan negara itu sendiri. Kalau kemudian dalam satu waktu, beban anggarannya sangat besar sekali, Pak. 1 tahun yang sama, menyelenggarakan semua pemilu itu, beban anggaran kita terlalu berat. Yang kedua, efektivitas kinerja penyelenggara. Kita membayar KPU, Bawaslu, penyelenggara itu 5 tahun. Tapi kan kerja efektifnya 2 tahun. Kenapa bisa 2 tahun? Karena semuanya sudah terjadi dalam satu waktu yang sama kan pemilu. Mungkin ini yang kadang nggak disorot sama publik nih, melihat bahwa oh ya udah pemilu sudah ada anggarannya. Tapi kan anggaran ini yang sering dikeluhkan terlalu mahal, terlalu berat gitu ya, membebani anggaran negara. Padahal kita bisa membuat itu lebih ekonomis gitu ya, dengan memisahkan tadi antara pemilu level nasional dengan pemilu lokal. Tapi kalau misalnya masalah partai politik, mereka akan punya nanti kebutuhan anggaran yang lebih besar dengan dipisah atau kayak gimana, saya kira ya itu balik lagi ke dapur masing-masing partai politik. Oke. Kang Ferry, ketika MK memutuskan ini, ternyata tidak semua partai merespon dengan cepat. Maksudnya, ya saya setuju, ya kami menolak. Jadi kami akan pertimbangkan, kami akan bahas. Kalau menurut Kang Ferry sendiri, bagaimana dengan putusan MK ini? Ya, kalau dilihat dari putusan MK-nya ya saya pikir ini terobosan ya. Jadi terobosan yang luar biasa. Jadi dalam sebuah dimensi politik yang ada, ini akan mengubah lanskap kepolitikan yang ada. Jadi efeknya seperti itu. Sehingga bisa jadi partai-partai ketika melihat itu, kaget nih dengan kondisi tersebut kan. Karena kenapa? Karena bukan saja soal bagaimana perangkat di tingkat pusatnya, tapi bagaimana menerjemahkan itu ke tingkat daerah. Itu yang memang problematik. Persoalannya itu yang memang menjadi saya melihat ya, mungkin ini terkait dengan teman-teman kita di partai di Senayan seperti itu juga pasti akan memikirkan seperti itu. Tapi yang pasti adalah ini terobosan yang luar biasa. Saya mengapresiasi kalau urusan seperti ini ya. Kenapa? Karena ini ada satu celah bagi kita untuk menuju pemilu yang berkualitas. Kan kita mendambakan nih. Kalau pemilu itu urusannya bukan elit, bukan partai saja. Betul. Tapi urusan terkait dengan soal pemilih dan soal penyelenggara. Khususnya pemilih lah. Pemilih ini kemarin brutal, Kang. Brutal luar biasa. Menerima money politik dan lain sebagainya. Saya pikir ini kan harus juga didesain. Kenapa terjadi seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari surat suara yang tidak sah, di 2019 itu 17 juta. Kalau 17 juta kira-kira sebanding berapa kursi? Gede banget itu. Gede banget.
2024 15 juta. Suara tidak sah. Suara tidak sah 10%. Itu kan luar biasa. Bagi kami partai itu kan sayang gitu kan. Ini bisa menjadi kursi. Kenapa bisa muncul tidak sah ini? Ya berarti ada problem. Misalnya bisa jadi ya udah milih cuma satu aja presiden aja, yang lain abaikan. Iya. Atau milih banyak gitu ya, malas ya mereka. Atau milih presiden sama DPR saja, yang lain abaikan. Kan gitu. Bahkan di beberapa tempat DPD saja surat-suaranya, padahal kan nyoblos DPD mah tidak rumit lah. Kalau nyoblos DPD provinsi kabupaten kota rumit karena besar kan surat-suaranya. Ini enggak. Ini rumit. Tidak rumit dalam konteks DPD-nya, tapi surat suara tidak sahnya banyak. Kenapa? Berarti ada kecenderungan, mohon maaf, tidak memilih DPD. Jadi milihnya sudah aja presiden atau dengan DPR saja kan seperti itu. Nah, ruang-ruang seperti ini kan perlu ada advokasi terkait dengan soal ini. Jadi dengan adanya putusan 135 ini, saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk didesain kembali terkait dengan ini. Kenapa? Implikasi ke kita, ke partai politik. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir strategis. Nah, tinggal bagaimana DPR, pemerintah merevisi undang-undangnya. Inilah yang memang menjadi bagian dari constitutional engineering yang harus dilakukan. MK dengan final and binding-nya sudah memutuskan nih, putusan 135. Bagaimana menerjemahkannya? Nah, ini mungkin yang sedang dipikirkan oleh teman-teman partai-partai di Senayan seperti itu terkait dengan soal ini. Pengalaman kita setiap putusan MK terkait dengan pemilu biasanya begitu diketok langsung dijalankan ya. Eksekutif, bahkan self-executing. Jadi langsung dijalankan, tidak dirubah undang-undangnya, langsung dijalankan. Urusan KTP, urusan kemarin, urusan pencalonan wakil presiden dan lain sebagainya. Gibran waktu itu ya. Cawapres itu langsung dieksekusi kan seperti itu. Nah, saya pikir ini juga penting. Maksud saya adalah ini satu peluang bagi kita untuk merubah format pemilu lah. Jadi kita pengen pemilu lebih baik. Partai pengen berkompetisi itu adil, setara, demokratis, berkualitas. Bagaimana? Nah, ini saya pikir peluang. Dan saya yakin teman-teman kita di DPR, pemerintah memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan satu upaya revisi undang-undang pemilu itu lebih baik seperti itu. Kemarin beberapa minggu lalu saya sempat dengar ucapan dari anggota DPR Habibur Rahman ya yang mempertanyakan MK karena kita udah bikin undang capek-capek tiba-tiba MK tiba-tiba memutuskan atau membatalkan walaupun nggak ada hubungannya sih. Cuma memang setelah ganti pemerintah ini kan MK kayaknya lebih revolusioner ya putusannya. Mungkin nebus dosa gitu. Dosa masa lalu. Aduh. Tapi dampaknya masih kita rasakan sekarang kan. Apakah dosa itu bisa terhapus dengan ini?